Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda semua melalui media YouTube ini, Ika Wulandari Channel. Kali ini konten ringan aja ya tentang IMEI handphone. Banyak yang tanya, ribet banget kayaknya mau ngurusin soal IMEI-nya. Apalagi kalau yang sudah berumur atau yang sudah tua, itu kan susah ya mau daftar-daftar IMEI. Nah, sekarang saya akan share tentang trik dan cara agar handphone kita dapat digunakan di Indonesia tanpa daftar IMEI ke Bea Cukai. Dan tanpa daftar IMEI, handphone kita bisa dipakai lagi dengan normal di Indonesia. Berikut penjelasan singkatnya. Seperti kita tahu, sekarang ini di Indonesia handphone di atas 500 US dollar atau setara dengan 7 juta rupiah, pajak handphonenya harus dibayar. Sedangkan nih kalau saya punya 3 handphone. Ketiga handphone saya ini harganya semuanya di atas 500 US dollar. Yang ini iPhone XS. Kemudian handphone saya yang kedua ini iPhone XS Max. Kemudian handphone saya yang terbaru ini adalah iPhone 13 Pro Max. Yang kalau dirupiahkan, handphone saya ini seperti yang ini harganya 27 juta. Kemudian yang ini juga pajaknya bakal mahal, yang ini juga pajaknya bakal mahal. Dan jelas kalau handphone saya ini saya daftarkan IMEI-nya itu pajaknya akan sangat mahal. Ketiga handphone ini kalau tiga-tiganya saya daftarkan itu bisa lebih dari 15 juta. Mahal banget ya, padahal bisa beli handphone mahal nggak bisa bayar pajak. Daripada duit sebanyak itu saya keluarkan untuk sebuah handphone yang nggak selamanya akan saya pakai, ya kan bisa aja saya ganti handphone baru atau handphone saya ini hilang. Tapi amit-amit lah ya kalau handphonenya hilang, jangan dong. Sayang banget kan duitnya, padahal bisa untuk beli beras atau bisa untuk beli token listrik gitu atau beli emas ya kan. Ya pokoknya sayang deh uangnya, dan juga mungkin pemerintah itu nggak tahu atau gimana gitu ya. Kita ini TKI yang ada di Malaysia atau yang kerja di Malaysia sebenarnya kan bukan belanja-belanji handphone. Handphone ini adalah barang-barang kegunaan harian kita. Kita pakai untuk komunikasi sehari-hari dengan keluarga kita. Kenapa gitu loh harus dipajakin? Kecuali kita lagi pelesiran, jalan-jalan ke luar negeri, berangkatnya pakai handphone jelek, pulang lagi ke Indonesia pakai handphone yang bagus, itu baru dipajakin. Ini kok barang sehari-hari ya seharusnya nggak usah lah ya dipajakin. Kasian kan kita-kita ini cari uang susah, mau pulang ke Indonesia di masa pandemi sekarang seperti ini mahal, tiket harganya tinggi banget, PCR juga mahal, harus karantina lagi, dan kita juga harus daftar IMEI yang handphonenya bagusan dikit bakal kena pajak juga. Aduh pokoknya repot banget ya. Tapi tenang aja, kalau handphonenya lebih dari 500 US dollar nggak apa-apa, dibawa pulang aja ke Indonesia. Nah ini ada triknya yang dialami oleh teman saya sendiri. Jadi dia bawa handphone yang juga lumayan mahal dan kena pajak 5,3 juta rupiah. Dan dia sepertinya kayak saya juga sih, sayang gitu mau bayar. Lalu cara yang dia lakukan adalah dia datang ke counter jualan handphone bekas atau second hand yang jualan iPhone. Lalu dia tanya, apakah bisa bantu buka IMEI tanpa daftar IMEI ke Bea Cukai? Lalu orang counternya jawab, bisa mbak, biayanya 400.000 dan garansinya 1 tahun. Tenang aja bisa pokoknya. Gitu kata orang counternya. Terus dia bayar 400.000 dan akhirnya sampai sekarang dia bisa pakai dengan normal iPhone-nya hingga kini. Rasanya sih di setiap provinsi adalah ya jasa buka IMEI ini kan lumayan tuh. Bayar 400.000 aja dibanding harus bayar pajak sebesar 5,3 juta rupiah. Ya namanya juga orang ya mau menghemat gitu loh. Toh kita juga tetap bayar pajak kan dalam hal lain. Kayak makan di restoran bayar pajak, nginep di hotel juga bayar pajak, terus juga bayar pajak motor, bayar pajak mobil, pajak tanah, pajak rumah, semuanya itu pakai pajak. Setelah kita bayar 400.000 ke orang counter itu, dia ngecek handphonenya sudah bisa dipakai atau belum. Caranya mudah. Caranya tinggal ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, kalau IMEI kita itu masih muncul di layar handphone, artinya aman. Kita bisa pakai handphone kita secara normal. Sekali lagi, cari toko atau counter handphone bekas yang jualan handphone dengan merek yang kita pakai. Misalnya kalau saya nih pakai iPhone, saya akan datang ke counter jualan handphone bekas yang jualan iPhone. Kalau handphone ada Samsung atau juga Oppo, Vivo, atau juga Huawei, semuanya coba cari counter yang jualan handphone bekas sesuai dengan merek handphone Anda. Terus minta ke orang counternya untuk dibantu dibuka sinyalnya tanpa ninggalin handphone karena prosesnya itu nggak lama. Bayar sekitar 400.000, tapi mungkin ya di provinsi Anda ada yang 300, ada yang 500, ada yang 400, pokoknya macam-macam lah ya gitu. Ditawar aja kalau misalnya harganya kemahalan sampai 1 juta gitu. Dan handphonenya langsung bisa dipakai dengan semua SIM card atau kartu apa aja bisa dimasukin ke handphonenya. Nah itu adalah cara yang pertama, cara yang pakai bayar ke counter handphone. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau bayar ke counter handphone, ini ada cara yang kedua, yaitu pakai kartu atau SIM card Smart Friend.
Friend. Nah, pakai kartu Smart Friend ini, handphone yang tidak ada sinyal dan tidak daftar IMEI, kalau pakai Smart Friend, handphone kita tetap bisa kita pakai. Dan enaknya pakai Smart Friend ini, paketan internetnya itu murah banget. Telepon-telepon juga harganya murah banget, nggak kayak provider yang lain gitu. Oke, baik, segini aja info singkat untuk yang bingung daftar IMEI. Dan kalau daftar IMEI itu mahal, jadi bisa disiasati dengan cara yang saya jelaskan tadi. Pak Camat makan tomat. Dan penjelasan ini pun tamat. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya Ika Wulandari. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam. Bye semuanya.